Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran di laut. Inilah detik-detik kapal patroli Hiu 01 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal asing pencuri ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Beberapa kali tembakan peringatan sempat tak digubris kapal berbendera Malaysia itu dan berusaha melarikan diri. Hiu 01 terus mengejar dan akhirnya berhasil menangkap kapal pencuri ikan. Ada 2 kapal berbendera Malaysia yang ditangkap kapal patroli Hiu 01 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski berbendera Malaysia, kedua kapal dinakodai oleh warga negara Indonesia dengan 7 anak buah kapal yang juga warga negara Indonesia. Kami selalu mengikuti arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tetap tegas, tidak ada kompromi bagi pelaku illegal fishing. Hingga November 2020, kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kapal Kabaharka Mabes Polri telah mengamankan 9 kapal ikan asing berbendera Malaysia beserta 39 awak kapal. 9 diantaranya merupakan nahoda kapal telah ditetapkan menjadi tersangka. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sejumlah perahu nelayan di pesisir Cumpat dan Nyambangan Kota Surabaya, Jawa Timur tenggelam dan rusak setelah dihantam gelombang tinggi. Banyaknya perahu yang rusak karena cuaca buruk juga menjadi alasan para nelayan tidak melaut. Beginilah kondisi gelombang laut yang menerjang pesisir pantai Cumpat dan Nyambangan Kota Surabaya Kamis dini hari. Puluhan nelayan berjibaku mempertahankan perahu dari terjangan ombak setinggi lebih dari 1,5 meter. Namun besarnya ombak serta angin kencang membuat belasan perahu tidak berhasil diselamatkan dan tenggelam. Setelah cuaca buruk dan gelombang tinggi mereda, para nelayan mengevakuasi perahu mereka yang tenggelam. Kerusakan pasti, tidak kena ombak, alat rusak, hilang dan sebagainya. Masuk mesin. Tingginya gelombang laut serta angin kencang juga sempat membuat air laut masuk ke perkampungan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pembangunan waduk seluas 3,8 hektar di perkampungan Belibis, Cilincing, Jakarta Utara terus bergulir. Proyek ini diharapkan mencegah banjir yang biasa mengenangi kawasan Cilincing. Alat berat dan sejumlah pekerja terus mengerjakan proyek pembangunan waduk di perkampungan Belibis, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum dibangun waduk, lahan ini adalah rawa seluas 3,8 hektar dengan kedalaman 5 meter. Kawasan ini juga salah satu yang menjadi langganan banjir. Saat ini pembangunan waduk baru berjalan sekitar 30%. Pembangunan waduk dimulai dari pembuatan dum atau pembatas waduk. Ini adalah proses perapian lahan berkaitan dengan pembuatan dam. Jadi pembuatan dam ini adalah fungsinya untuk membuat batas daripada waduk seluas 3,8 hektar dengan tujuan adalah untuk menahan atau sebagai retensi air daripada nanti saat musim penghujan. Pembangunan dum waduk akan selesai sekitar 1 bulan dan ditargetkan rampung pada akhir November. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Maria Oktoba, dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-37 ASEAN Kamis siang. Pembahasan utama dalam kegiatan tersebut yakni mencegah dampak pandemi serta kerjasama vaksin COVID-19. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang digelar secara virtual dihadiri 10 kepala negara, termasuk Presiden Joko Widodo mengikutinya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain membahas vaksin COVID-19, KTT juga membahas prioritas pengembangan ekonomi di kawasan dengan sejumlah mitra untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19. Salah satu inisiatif yang diusung Indonesia pada KTT yakni membangun komitmen bersama ASEAN untuk segera membuka kembali konektivitas dan memulihkan kegiatan ekonomi ASEAN. Rencananya KTT ASEAN akan menghasilkan sebanyak 38 dokumen. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Robinson Sitorus melaporkan cucunya atas dugaan kasus penggelapan uang 600 juta rupiah. Namun cucunya justru melaporkan Robinson Sitorus ke Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Jojor Sitorus ditemani kuasa hukumnya memenuhi panggilan di Treskrimum Polda Sumatera Utara terkait dugaan penggelapan uang 600 juta rupiah yang dilaporkan kakeknya Robinson Sitorus yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Toba. Menurut kuasa hukum terlapor, sebelumnya Jojor dititipkan uang sebanyak 600 juta rupiah oleh kakeknya lalu diminta untuk dikembalikan ke rekening milik orang lain. Namun belakangan dituduh menggelapkan uangnya dan dilaporkan ke polisi. Sedangkan tim kuasa hukum terlapor menilai ada kejanggalan dan telah melaporkan ke Komisi Kejaksaan. Seorang oknum Kejari Toba dalam hal ini menyamarkan, menyembunyikan asal-usul uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kami kuasa hukum dari klien telah melaporkan oknum Kejari Kejaksaan Toba yang berinisial RS di Kejaksaan Agung per tanggal 24 September dan 6 Oktober 2010 sudah dilimpahkan ke Jamwas. Dan dalam hal ini Komisi Kejaksaan juga sudah memeriksa dan melimpahkannya ke Jatisu. Sementara polisi sedang mendalami kasus ini dan telah meminta keterangan dari pelapor serta terlapor. Ya minimal 2 alat bukti. Itu harus terpenuhi. Tetapi semuanya nanti tergantung hasil gelar. Yang pasti setiap pengaduan dan pelaporan yang dilaporkan ke kantor polisi, kami punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Kasus ini sudah berjalan sejak Juli 2020, di mana awalnya Robinson mengadukan Jojor ke Polsek Medan Baru Polrestabes Medan, namun dalam perjalanannya Polda Sumut akhirnya menarik kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menganugerahi bintang Mahaputra kepada 6 hakim Mahkamah Konstitusi. Pihak Istana membantah penganugerahan ini akan mengurangi independensi hakim di tengah kontroversi uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan anugerah kepada 6 hakim konstitusi aktif berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana dan Bintang Mahaputra Utama karena dianggap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Penghargaan diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu kemarin. 6 hakim konstitusi yang mendapat Bintang Mahaputra antara lain Arif Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto mendapat anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana. Sedangkan Wahidudin Adams, Suhartoyo, dan Manahan Sitompul diberi gelar Bintang Mahaputra Utama. Meski demikian, penghargaan bagi 6 hakim konstitusi aktif diberikan di tengah kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah digugat masyarakat, terutama kaum buruh di MK. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjamin pemberian tanda kehormatan tidak akan mengurangi independensi hakim MK dalam mengambil keputusan sidang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak, karena di sini posisi Presiden selaku kepala negara.
ya. Dan kita mereference beliau-beliau yang pernah mendapatkan Mahaputra, yaitu Pak Asidiki, ya, Pak Jimli Asidiki, Pak Zulfa, ya, Hamdan Zulfa, dan beberapa yang lain banyak. Jadi sekali lagi bahwa Presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya. Menurut Muldoko, penerima penghargaan ini juga telah melalui prosedur dan penilaian dari berbagai kalangan. Patut atau tidaknya seseorang menerima bintang jasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Joko Widodo. Tanda kehormatan diberikan atas prestasi Airlangga Hartarto yang menggaungkan revolusi industri 4.0 saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa kepada para pejabat negara dan mantan pejabat negara di Istana Negara. Salah seorang yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar ini mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Airlangga Hartarto dinilai memiliki prestasi dan jasa luar biasa saat menjabat Menteri Perindustrian periode 2014-2019. Mantan anggota DPR RI 4 periode ini dinilai berhasil menggaungkan revolusi industri 4.0 yang menjadi inspirasi di berbagai sektor industri dan digitalisasi birokrasi. Tidak hanya itu, selama menjabat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mampu membawa sektor industri memberikan kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.